Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Rahmansyah. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPBJJ Makassar. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 pada mata kuliah jaringan komputer, di mana pada tugas praktikum 2 ini kita akan belajar menggunakan CMD atau command prompt dari komputer dan juga belajar perintah-perintah pada TCP/IP. Baiklah teman-teman, di sini kita ada tugas 2, di mana tugas 2 itu kita akan belajar bagaimana menggunakan perintah-perintah dasar yang ada di layar ini ya. Perintah-perintah dasar seperti CD, CLS, dir, dan juga ipconfig, ping, dan lain-lain. Baik teman-teman, untuk tugas 2 praktek kita kali ini, kita akan belajar menggunakan CMD command prompt untuk mengaplikasikan perintah-perintah dasar yang ada di tugas tadi. Yang pertama-tama kita akan membuka command prompt-nya dulu. Caranya yaitu kita akan memulai di sini, kita klik start. Di sini kita bisa pilih di pencarian atau juga kita bisa mencari di program ini ya. Kita buka all program, lalu kita buka aksesoris, kemudian kita pilih command prompt. Command prompt ini lalu kita klik kanan ya, lalu run as administrator. Nah, setelah ada tampilan ini teman-teman, kita klik yes saja. Nah, kita langsung terhubung dengan command prompt-nya. Di sini sudah tertulis administrator. Jadi teman-teman, kita harus memastikan command prompt yang kita jalankan ini dia sudah menjadi administrator ya. Baiklah teman-teman, mari kita belajar perintah-perintah pada TCP/IP tugas 2 kali ini. Sedikit kita mengulas apa itu TCP/IP. TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, di mana TCP/IP dan IP ini adalah protokol jaringan komputer yang terpisah. IP merupakan server yang memiliki bagian untuk memperoleh alamat tujuan pengiriman data, sedangkan TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data setelah alamat IP ditemukan. Nah, kita langsung saja mulai dengan perintah yang pertama. Di sini kita akan ketikkan perintah dasar dari command prompt ini ya. Kita ketik saja CD. CD ini perintah untuk pindah directory. Terus kita klik enter saja. Nah, di sini directory yang kita gunakan di C Windows System 32. Selanjutnya kita mencoba dulu ya. Kita mencoba untuk menggunakan perintah CLS garis miring tanda tanya ini. CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, di mana CLS ini adalah singkatan dari clear screen ya. Jadi nanti kita akan coba untuk mengosongkan lagi layarnya ya, dengan perintah CLS ini. Gunakan perintah dir garis miring. Nah, di sini perintah dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Di sini kita bisa lihat ada beberapa perintah-perintah di sini. Di sini kalau kita ketikkan dir garis miring A, kita akan bisa memunculkan atribut spesifikasi seperti directory yang tersimpan ataupun yang disembunyikan. Baik, kita ke perintah yang kedua yaitu CLS ya. CLS ini clean script.
CLS, IP ketik CLS, dan hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya kita akan mendapatkan clear screen seperti ini. Langsung kita lanjut saja. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya ya, kita akan menggunakan perintah untuk menganalisis kualitas jaringan, di mana kita akan menggunakan ipconfig, dan ping. ipconfig ini bertujuan untuk menjaga kualitas jaringan kita agar tetap baik. ipconfig dan ping adalah salah satu perintah yang sering digunakan untuk troubleshooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows. Baik, langsung saja kita akan menuju ke perintah yang pertama dari ipconfig. Kita tulis ipconfig. Nah, ini di sini ipconfig ini dia akan menunjukkan koneksi konfigurasi yang kita pakai, apakah di sini kita memakai network connection ataupun jaringan, atau di sini kita tidak akan menggunakan jaringan. Kita lihat ya, di sini saya jaringannya menyala. Kita akan coba untuk mematikan jaringannya. Coba apakah kita masih terdeteksi untuk menggunakan jaringan WiFi yang sedang saya gunakan ini. Sekarang saya menggunakan connection lokal IP6 IP address gateway yang di sini yang muncul ini. Lalu kita coba untuk mematikan. Kita sudah matikan ya, kita lihat koneksinya. Lalu kita ketik lagi ipconfig. Nah, di sini terdapat hasil yang berbeda, teman-teman, keluarannya dari perintah yang kita tuliskan tadi di ipconfig yang pertama. Di sini tidak ada koneksi sama sekali ke jaringan yang kita gunakan. Sedangkan di sini kita mempunyai koneksi jaringan dari wireless atau router yang kita pakai. Baik, selanjutnya perintah selanjutnya kita akan menampilkan ipconfig all, di mana ipconfig all ini adalah perintah untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Langsung saja kita tulis perintahnya di sini, ipconfig all. Nah, keluarannya akan seperti ini. Di sini lebih lengkap lagi. Di sini terlihat ada hostname yang saya pakai, OSPC hostname. Terus ada wireless LAN-nya yang kita pakai di sini. Ada nama-namanya. Karena saat ini saya tidak connect ke internet, jadi di sini semua medianya disconnect. Sekarang coba kita nyalakan internetnya lagi. Lalu kita ketikkan lagi ipconfig all. Nah, di sini di wireless LAN-nya ini sekarang sudah ada koneksi dari router atau dari WiFi yang saya gunakan di sini. Di sini ada. Kalau yang pertama di sini tidak ada ya. Di sini hanya ada terdeteksi nama wireless yang kita gunakan saja. Tapi kalau yang di sini, setelah kita menggunakan WiFi, di sini akan terlihat waktu, tanggal penggunaan internet yang sedang saya gunakan. Oke, setelah perintah yang kedua ini, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig. ipconfig dengan tanda tanya. ipconfig dengan tanda tanya ini
perintah ini akan menampilkan semua bantuan ya. Jadi kita akan tulis dulu IP config. Nah, sini apabila kita akan menuliskan perintah-perintah dari IP config ini, kita cukup mengetahui, kita cukup ketik IP config garis miring tanda tanya ini. Kita akan di sini diperlihatkan perintah-perintah untuk menggunakan IP config ini. Di sini ada menggunakan garis miring all untuk display full configuration information yang tadi ya, untuk memunculkan konfigurasi informasi dari jaringan yang sedang kita gunakan. Baik, yang selanjutnya ke perintah selanjutnya kita akan perintah IP config release ya. Kita akan masuk ke IP config release. IP config release ini perintah yang digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address kita. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi, akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Jadi contohnya seperti ini ya, kita akan mencoba untuk menuliskan perintahnya ya, IP dan apa yang akan muncul, IP config release. Apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, di sini semua koneksi yang tadi kita gunakan di sini semuanya akan dirilis atau dikosongkan. Semuanya akan disconnect ya. Semuanya tidak ada akses IP kemanapun, atau kita memutuskan mengosongkan alamat IP address kita untuk menghubungkan ke internet. Nah, di sini kita masuk ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu IP config renew. Perintah selanjutnya IP config renew. Di mana IP config renew ini perintah yang digunakan untuk penetapan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, atau mengembalikan kembali yang telah kita rilis. Sekarang kita teman-teman lihat ya, di sini di jaringan internet saya tidak ada no network access atau unidentified network, karena kita tadi telah merilis atau melepaskan IP address-nya. Kita bisa kembalikan dengan perintah IP config renew. Dan apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, kita lihat lagi ke atas di wireless LAN adapter wireless network connection yang ini ya, wireless network connection. Di sini wireless network connection-nya kita tidak mempunyai sambungan ke jaringan manapun, karena kita sudah merilis, melepaskan atau mengosongkan IP address yang ada di komputer kita. Nah, ini sudah ada kembali IP address, alamat IP jaringan kita yang tadi, dan di sini pun kita kembali ke internet aksesnya yang pertama saya pakai tadi. Untuk menampilkan domain name system, kita akan berlanjut ke perintah selanjutnya ya, dimana perintah ini IP config display DNS. Kita tulis saja di sini IP config display DNS. IP config display DNS. Nah, di sini kita keluar domain name sistemnya. Di sini kita domain name sistemnya akan keluar termasuk localhost connection ya. Di sini saya menggunakan
DNS-nya, domain name sistemnya yaitu www.wondershare.com. Platformnya menggunakan wondershare.com. Baik, kita lanjut saja ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya di sini yaitu ipconfig plus DNS. ipconfig plus DNS. ipconfig plus DNS. Di mana ipconfig plus DNS ini dia perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS cake. Jadi kita akan mengosongkan juga DNS yang sudah tersimpan ya, yang sudah tersimpan di komputer kita. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat DNS result cake. Jadi kita sudah membuang cake yang ada, DNS yang ada di komputer kita. Lalu kita akan mendaftarkan komputer kita kepada DNS atau server terdekat. Kita langsung ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Di sini jangan lupa ya, harus menggunakan garis miring ipconfig register DNS. Di mana perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi kita coba bagaimana di sini ya. Dia lagi mengkonfigurasi dulu, dia lagi mencari. Nah, sudah ada tulisannya registration of the DNS research record for all adapter of this computer has been initiated. Jadi sudah diregistrasikan lagi DNS. Jadi kita sudah punya domain name sistemnya, kembali ke sini, domain sistem. Baik, untuk perintah selanjutnya kita langsung saja ke perintah ping. Nah, di sini perintah ping. Oke. Sebelumnya mari kita lihat dulu ya perintah ping. Di sini ada perintah ping dengan garis miring tanda tanya. Perintah apa saja yang ada di sini? Kita lihat ada ping garis miring tanda tanya. Jadi teman-teman, untuk melihat perintah-perintah apa saja dari perintah yang kita akan gunakan seperti tadi, teman-teman bisa mengetikkannya dengan perintah garis miring dan tanda tanya ini. Dia akan menunjukkan perintah-perintah apa saja yang akan teman-teman gunakan. Misalkan kita ini ping, kita akan gunakan ping ya. Nah, di sini sudah ada perintah-perintah untuk menggunakan ping. Oke, kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya yaitu net start. Di sini ya, net start. Kita langsung ke perintah net start. Net start, kita klik net start. Apa sih perintah net start ini? Jadi perintah net start ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi perintah net start ini menunjukkan statistik pemakaian dari komputer kita ke komputer yang lain atau komputer yang satu ke komputer yang lain. Langsung kita lihat statistiknya seperti apa ya. Nah, di sini kita tunggu sampai ada keluar semua statistiknya. Kalau misalkan task manager di komputer itu dia menunjukkan ada berapa aplikasi yang tengah kita jalankan untuk kita. Dan kalau di sini kita akan melihat apakah ada konektivitas antar komputer
yang menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai dan menampilkan IP address dari setiap masing-masing komputer. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya seperti ini. Di sini jenis protokol yang saya pakai untuk TCP. Ini lokal address-nya, IP address-nya yang saya pakai. Di sini sudah muncul seperti ini hasilnya. Lalu kita berpindah ke perintah selanjutnya. Atau sebagai contoh, kita akan lihat dulu ya perintah apa saja yang ada di netstart ini ya, perintah netstart ini. Nah, di sini terlihat ada beberapa perintah. Kita akan mencoba satu perintah di sini. Kita akan menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kita tuliskan di sini start statistik, lalu kita klik enter. Nah, di sini adalah sudah terlihat berapa kapasitas yang sudah saya terima atau saya pakai, dan ini berapa kapasitas yang sudah dikirim dari kita ya. Baik, selanjutnya ke perintah selanjutnya, yaitu perintah nbt start. Itu di sini tracer ya, tracer. Kita akan ke perintah selanjutnya, tracer. Di sini kita tuliskan tracer. Apa sih tracer ini? Tracer ini adalah perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet control message protocol request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Kita akan coba tracer ya, tracer pada halaman microsoft.com. Kita coba lacak ya, kita akan lacak tracer, tulis www.microsoft.com. Lihat seperti apa ya. Nah, di sini ada 9 trase yang kita lalui ya, untuk langsung melihat di situs www.microsoft.com ini. Di sini ada waktu, semakin kecil waktu perpindahannya, maka akan semakin cepat dia menunjukkan hasilnya ya, hasil perpindahannya. Sedangkan kalau tanda bintang di sini berarti hasil trase yang kita lakukan ada masalah pada koneksi internet kita. Jadi semakin kecil pingnya yang diperlihatkan, berarti semakin cepat koneksi internet kita. Tapi kalau misalkan ada tanda tipe standout atau bintang ini, berarti ada masalah dengan koneksi kita. Baik, selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu pet ping. Pet ping ya, kita tulis pet ping. Pet ping ini perintah untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita coba di sini ada perintah apa saja sih di pet ping ini ya. Kita lihat perintah apa saja. Nah, kita lihat perintahnya. Di sini kita bisa tuliskan. Di sini kita harus menuliskan alamat IP address-nya ya, alamat IP address yang sedang kita gunakan. Alamat IP address-nya, coba kita yang alamat IP address yang kita gunakan yang ini. Kita tulis pet ping. IP address-nya
kita tulis di sini main ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Misalkan kita punya router, nah kita tuliskan perintah ping main ini untuk menampilkan informasi IP address ataupun hostname yang akan kita tampilkan informasinya. Kita di sini akan menampilkan IP address yang ini, address yang saya gunakan ya. Nah, di sini sudah terbaca dan kita dan perintahnya sedang mengkalkulasikan statistiknya. Di sini kita misalkan punya router dengan alamat IP ini. Nah, kita sudah lihat informasi IP address-nya di sini, pingnya di 16 ms. Kita lihat ini pingnya di 16 ms untuk IP address saya ini. Ya, selanjutnya kita akan mencoba menuliskan perintah selanjutnya, yaitu ns lookup. Di sini tulis ns lookup. ns lookup ini dia perintah untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan untuk mendiagnosis server DNS ya. Kita coba di sini menuliskan ns lookup untuk Google. ns lookup DNS-nya Google. Ini nama domain sistemnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, hasilnya itu seperti ini. Baik, kita langsung saja ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu next. Kita tulis next. Perintah next di sini, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Untuk next ini kita coba lihat perintahnya, ada perintah apa saja ya. Next. Di sini ada beberapa perintah untuk mengubah IP address dan mengubah nama. Yang selanjutnya kita coba lagi perintah router. Router ini adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Berarti kita di sini untuk menambah atau mengurangi ya, atau menukar router yang akan kita sambung baru atau akan kita kurangi. Kita coba lihat seperti apa. Nah, ini ya keluar ya, router print. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Dan di rute ini kita bisa menambahkan, untuk menambahkan perintah routing di sini ya. Kita di sini ada perintahnya untuk menambahkan IP address atau routing router yang akan kita tambahkan. Misalkan kita mau memasang 2 router pada satu komputer dengan hostnya satu komputer ya. Kita bisa menggunakan perintah routing ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba perintah yang terakhir, yaitu perintah net. Kita ketik di sini ya. Perintah net ini
berfungsi untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Perintah net ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, ataupun kita bisa menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Kita coba di sini tulis net, perintahnya ada apa aja di sini. Di sini ada, kita coba net view ya, net view. Apakah ada komputer yang terhubung dengan LAN atau tidak? Kita lihat di sini net view. Nah, di sini kita lihat ya. Ini di sini komputer saya yang terhubung ke internet, namanya OSPC. Di sini sudah terlihat. Baik, teman-teman, seperti itu tugas praktek kedua jaringan komputer, di mana kita sama-sama belajar menerapkan atau menggunakan perintah-perintah pada TCP, IP, dan kita belajar menggunakan command prompt ya. Jadi pada tugas praktik 2 ini kita mendapatkan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer. Jadi melalui praktikum ini kita diharapkan dapat mengerti ya prinsip-prinsip utama, protokol, dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer. Sebenarnya masih banyak yang harus kita kembangkan lagi untuk perintah-perintah yang ada di sini. Kita bisa kembangkan sendiri dan kita bisa belajar lebih lanjut untuk memahami perintah-perintah yang ada pada tugas 2 kali ini. Demikian teman-teman tugas praktik jaringan komputer yang kedua dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan penjelasan yang kurang jelas, karena kita juga sama-sama belajar. Terima kasih kepada tutor dan pembimbing yang telah memberikan kita pemahaman tentang perintah-perintah pada jaringan komputer kali ini. Terima kasih telah menonton video tugas kedua saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.